Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun minal aba wal ummahat wa kadzalika banat wa abna rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, di sore atau petang hari ini kita bersua kembali. Ada kalanya perjumpaan itu menyenangkan, pun demikian ada kalanya perjumpaan itu membosankan, ya. Di antara perjumpaan yang menyenangkan adalah berjumpanya orang-orang yang disenangkan oleh Allah dengan berpuasa karena dia akan menikmati kenikmatan dari berbuka di dunia, dan bila ikhlas akan pula menikmati kenikmatan berjumpa dengan Allah di negeri akhirat nanti. Dan di antara di sana ada juga perjumpaan yang membosankan, ya. Ketika senantiasa berjumpa dengan pengganggu-pengganggu dari kalangan setan, jin, dan manusia, tentu sangat membosankan. Tapi itu semua tak lepas dengan berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas seorang mukmin untuk mengimaninya. Barang siapa ada keraguan sedikit dari takdir Allah, maka keimanannya akan diragukan. Dan di antara hal-hal yang mungkin membosankan kita bila kita surat nggak lengkap di jalan, ketemu bapak-bapak naik motor, kita surat nggak lengkap, ketemu lagi, aduh, itu juga cukup membosankan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kitab kita Tahzimus Sunnah, akan tapi sekelumit saja yang akan kita sebutkan nanti di akhir majelis kita, dan di awal majelis insyaallah kita akan mengurai sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang masyhur di kalangan para ulama, ya, bahwasanya ada beberapa jumlah sekian banyak panggilan yang ada di dalam Al-Quran dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin karena kita ini orang Indonesia, ya, jadi ketika dengar ya ayyuhalladzina amanu itu ya biasa-biasa saja. Tapi di dalam Al-Quran lafaz ini adalah lafaz yang istimewa, ya. Dan kita akan bahas pada nida Allah, ya, panggilan Allah yang nomor 2. Jadi di dalam Al-Quran itu nanti jenengan maos, ya, kula jenengan kalau baca di sana ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, termasuk berkaitan dengan puasa juga toh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat, ya. Nah, itu juga panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita akan bahas satu ayat yang panggilan itu masuk urutan nomor 2, yakni surat Al-Baqarah ayat 153. Sedangkan panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang pertama di dalam Al-Qur'an itu ada pada Al-Baqarah ayat 104. Jadi kalau jenengan baca dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, nah itu enggak menemukan ya ayyuhalladzina amanu kecuali yang pertama kali muncul pada ayat 104. Nah, kemudian ada lagi yang nomor 2 ayat 153, demikian pula seterusnya, ya.
Dan ada rahasia yang bagus di sana insyaallah ta'ala bagi orang yang Allah mudahkan mengetahui ilmunya. Maka pada ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Nah, pada yang bagian akhir ini biasanya kita sangat familiar. Ya Allah, innallaha ma'as sabirin. Piye usahamu rek? Wah, kita untuk goncang ya. Ekonomi global lagi sedang tidak baik-baik saja. Ya tenang wae. Innallaha ma'as sabirin. Ye anakmu mbuh kok rada ndablek, yes, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ini cukup masyhur, cuma kadang-kadang kita nggak tahu di mana tempat innallaha ma'as sabirin. Nah, salah satunya berada pada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berbuat sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara faedah berkaitan dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan khusus ya. Panggilan kesayangan bahasa kita. Kalau Rasulullah itu punya banyak istri dan semua disayangi alhamdulillah. Dan salah satu yang cukup tersayang adalah Aisyah radhiyallahu anha, putri dari orang nomor 2 paling mulia. Pertama nabinya, kemudian dari kalangan umatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang paling istimewanya. Dalam keadaan Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang paling mulia, menjadi mertua Nabi, menjadi sahabat Nabi, ya, orang yang ditetapkan kejujurannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bapak dari istri Nabi, ya, dia dikatakan kafir. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan kafir. Siapa yang mengatakan? Muslim jelas enggak. Wong Islam nggak mungkin mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Bahkan di beberapa negeri di Timur Tengah sana, nama Abu Bakar As-Siddiq, nama Umar, nama Utsman itu ditaruh di keramik di depan WC untuk diinjak setiap masuk ke WC. Itu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia. Lalu apakah orang yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq kafir? Dan kehormatannya diinjak-injak seperti ini, dia orang muslim? Nggak mungkin toh. Nggak mungkin. Dan alhamdulillah salah satu dedengkot tokoh besar yang menjadi pelopor-pelopor orang yang mengkafirkan Abu Bakar, hari ini Allah matikan di negeri jauh sana. Insya Allah bagi yang faham siapa dia, gerangan. Cuma sangat disayangkan banyak generasi muda tertipu dengan propaganda. Termasuk di sana ada TV namanya Al Jazeera. Ya. Itu termasuk corong propaganda orang-orang yang mengaku Islam tapi suka mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Dan di Indonesia mulai banyak kelompok-kelompok seperti ini. Nah, kembali kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi Rasulullah punya istri kesayangan ya, Aisyah biasa dipanggil, ada yang ingat Nabi kalau manggil Aisyah itu sapa, Pak? Tasik eling jenengan. Ya Humairah ya Allah. Ya, jenengan nek manggil makne arek-arek. Iya. Padha karo kula juga. Nah, Rasulullah itu nyeluk Aisyah masyaallah ya Humairah. Wahai yang pipinya merahan. Duhe wong wedok iku nggih. Jenengan, anak-anak muda juga perhatikan ini. Nanti kalau nikah kalian, perempuan itu mudah-mudah susah, susah mudah. Ya. Jadi diatur angel karena perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuk ini, bengkong. Tulang rusuk itu kan keras, beda sama karet. Ya, tulang rusuk itu bengkong. Kau biarkan dia akan nabrak-nabrak wong bengkong dalane lurus kok.
bengkong. Ya. Kalau dibiarkan nabrak-nabrak, kalau kalian meluruskan dengan keras ya patah. Ya. Maka harus pelan-pelan atau dibikinkan jalan yang mudah untuk dia lalui. Ya. Nah, wong wedok iku entek-entekan iku gampang. Nek nesu, nek repot, celuken dengan panggilan kesayangan. Itu rata-rata saya itu punya istri ya. Saya punya istri, bojoku ya ayu, masya Allah, alhamdulillah. Tapi ayu bagi saya ya. Bagi antum nggak boleh, itu kan bojo Nabi Suwana ayu, delok ta. Bojoku lo sadaran. Nah, itu kadang yo nesu. Masa wis tuwa nggih nesu, wong kula wong lanang yo nesu kadang-kadang. Kadang-kadang juga marah. Les marah gampang tetekane wong itu. Tak wae duit. Nah, kula ra patek duit-duit, enggak terlalu punya uang, enggak ada. Kalau Mas Farid mungkin gampang ya. Mamae nesu ya. Gaji bulan ngarep disampean kabeh, Dik. Diam. Nah, saya kan enggak punya uangnya. Akhirnya tak celuk apa? Kadang-kadang kur tak celuk, yo alah, gampang ya. Saya kan kalau nyeluk selama ini Dik, dari awal nikah sampai tua ini nyeluk Dik. Nah, tiba-tiba pas marah, nah saya nunggu anak-anak saya. Anak-anak saya ada yang masih kecil 2, ya. Yang sudah nikah ada, cucu saya juga ada. Istri saya baru 1, alhamdulillah. Nah, itu kalau wis mentok angel, aku ngenteni pas anakku main di dekat istriku. Setelah anak-anak dekat, kelihatan istriku masih cemberut, langsung panggil yang walah bolong kuning. Karena apa? Anaknya kan guyu cekakaan. Akhirnya mae yo izin tahan untuk menahan lisannya untuk tidak ikut tertawa ngamuk-ngamuk mesra. Nah, itu perempuan itu gampang ya, nanti anak-anak muda. Makanya kalau belum nikah jangan panggil sayang-sayangan. Kalau sekarang kalian panggil sayang, nanti nikah panggil sayang, bosen Mas. Kan biyen soyang sayang, butuh blonjo kok sayang. Berarti ya. Nah, kemudian berkaitan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ini juga panggilan kesayangan. Allah manggil orang-orang beriman itu khusus. Di sana ada ayat-ayat ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun, ada tuh di surat Al-Kafirun itu. Tiap malam dibaca insyaallah oleh Pak Imamnya, ya oleh Mas Farid. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhan nas. Nah, ini panggilan kesayangan. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Untungnya luar biasa ketika yang manggil Allah kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau kita menemukan ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan setelahnya pasti berkaitan dengan tuntutan konsekuensi keimanan. Itu ayat-ayatnya begitu. Nah, dengar baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, antum harus perhatikan. Wah, ini saya dipanggil sebagai orang beriman. Berarti setelah ini mesti ada sesuatu yang dituntut sebagai bukti dia itu benar-benar beriman atau tidak. Atau dia hanya merasa dipanggil padahal Allah nggak memaksudkan panggilan itu kepada dia. Nah, makanya ayat setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu mesti berkonsekuensi terhadap bukti keimanan atau tuntutan keimanan seseorang. Maka di ayat ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian dengan berbuat sabar dan melakukan ibadah sholat. Jadi kita ini kan butuh pertolongan. Kata Allah, antumul fuqara ilallah. Kalian semua ini fuqara, fakir. Ya. Ra peduli bos-bos ya. Kepala bos, big boss, padahal zaman kula big boss itu sepatu kungfu nih sing kain ya. Itu big boss namanya ya. Nah, gak peduli mau bos besar atau bos apa, mau kepala negara atau apa, kata Allah antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu orang-orang fakir. Orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti fakir, berarti kita butuh pertolongan. Maka Allah perintahkan ista'inu, minta tolonglah.
Jadi wong beriman itu mesti butuh minta tolong. Tapi minta tolongnya orang beriman itu kepada zat yang diimani, ya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek gak beriman minta aneh-aneh. Minta ke gunung, minta ke batu, minta ke dukun, ya. Minta ke buku ramalan. Sing tuwek mungkin eling zamannya SD SB dulu tuh, di buku ramalan, ya, dan semacamnya, ya. Nah, orang-orang beriman minta tolong kepada Allah dengan apa? Nah, ini cara nih. Allah itu merintah nih, jauh tulung, iki lo cara nih. Di antaranya adalah bisobri dengan kesabaran. Nah, sabar itu as-sabru diaun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan as-sabru nurun, tapi as-sabru diaun. Nur itu cahaya. Ya. Kalau dia itu juga cahaya, tapi ada panasnya. Jadi ibaratnya bulan itu kan bercahaya, rembulan, ya bulan. Matahari juga bercahaya, tapi cahaya matahari itu ada sedikit nuansa panas. Panasnya adapun cahaya bulan tidak panas sama sekali. Bahkan semalam kita berdiri di bawah sinar rembulan kita nggak kepanasan. Tapi matahari kepanasan. Nah, sabar itu as-sabru, dia sabar itu adalah cahaya yang ada panas-panasnya. Itu sabar. Maka butuh sekali kita untuk bersabar, ya, bersabar termasuk dalam menjalankan ibadah Ramadan. Bersabar dari apa? Ya. Nah, Ramadan bersabar dari ghibah, ngrasani Allah wong sing liya, ya. Bersabar dari melihat maksiat-maksiat, ya. Dan begitu banyak masalah yang akan menghilangkan pahala puasa sehingga kata Rasul di sana Allah nggak butuh terhadap lapar dan haus kalian. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak oleh ketika dia nggak sabar dalam menjaga diri dari yang menghilangkan pahala puasa. Makanya di sana sabar itu ada 3 martabat, ya. Ada 3 tingkatan meskipun nanti akan diringkas oleh ulama menjadi 2 martabat, ya. Yang pertama as-sabru ala akdarillah al mu'lim, ya. Yang pertama adalah kesabaran dalam menerima takdir-takdir Allah yang sifatnya itu berat atau menyakitkan. Ini butuh sabar kalau tertimpa musibah, umpamanya ya, orang tersayang meninggal atau sakit, harta yang dicintai hilang atau berkurang, ya. Atau badan yang sehat tiba-tiba terjadi kecelakaan walhiyadzubillah sehingga ada yang kesakitan. Maka ini butuh sabar. Nah, sabar yang ini termasuk sabar tingkatan yang paling rendahnya. Kenapa? Kon sabar, yo ora iso apa-apa. Ketika seseorang tertimpa musibah, dia nggak sabar, tertimpa hilang hartanya, kok nggak sabar, tetap hilang hartanya. Oh, nggak sabar hartanya balik melayu mundur kayak film diputar pulang, enggak, ya tetap hilang. Maka sabar ini mau nggak mau harus sabar. Maka ini dianggap kesabaran yang paling rendah. Neng kudu sabar, nggak bisa tidak. Ya. Kemudian kesabaran yang kedua as-sabru ala tarki atau an maksiatillah, ya. As-sabru an maksiatillah. Bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Ya. Dia supaya gak maksiat. Bagaimana dia menjaga diri, menahan diri untuk gak tergoda godaan-godaan wanita yang bejat, godaan-godaan dari media yang terlaknat, dari kekacauan tipu muslihat para dai-dai yang penuh subuhat, kerancuan, ya. Kita harus sabar ninggalkan itu. Ini kan butuh kesabaran. Umpamane saya, antum, nggak tua nggak muda ini cekelane HP yang tak mire iki ya ngundang gaya HP, ya. Nah, itu HP itu kita sudah maklum semua. Dia bahkan kadang-kadang bukan pisau bermata dua, tapi kadang pisau bermata tiga. Yang satu kebaikan, yang dua kerusakan. Buka sampean ya, nek buka YouTube, ini punya YouTube kan Mas? Ya, ada YouTube-nya ya. Gaya dua YouTube. Kalau di Purworejo itu tuk-tuk panggilannya, ya.
itu binatang yang di laut selatan itu tiap berapa bulan itu nanti ada binatang kecil-kecil segini ya. Itu disebut tuk-tuk. Kalau saya sebagian orang sana namain undur-undur ya. Dimasak digoreng enak, tinggi mancing ya. Ikan sangat suka ya. Nah, umpamanya kalian buka YouTube-nya, Masya Allah ya, Masjid Assalam. Keren, di YouTube keren. Pas buka YouTube, itu kan kebaikan insya Allah. Insya Allah ya. Ya untung gambar saya nggak ada di sana. Ya, di sana itu merusak kebaikan nanti. Nah, apa namanya? Itu kebaikan. Tapi sela-selane kula jenengan buka YouTube ngesore kan enek iklane atau YouTube yang lain. Di sini pengajian, di bawah ada YouTube penawaran joget. Itu satu ya. Belum lagi nanti di sana mungkin ada pembahasan perpolitikan, ngurasani rono rene, menghujat sana sini dengan data yang tidak valid ya. Kemudian ini dari beberapa kerusakan. Jadi kerusakannya banyak. Sing didelok siji, kerusakan banyak belum ketika jeda iklan. Wong gawe gratisan ya mestine kena iklan. Nah, ini bagaimana kita menahan diri sabar dari berbuat kemaksiatan ya. Dan ini tingkatan kedua dari kesabaran. Kalau yang tadi kena musibah mau nggak mau harus sabar ya. Sabar nggak sabar tetap abot ya. Tapi yang kedua ini kita harus sabar punya keinginan kuat untuk meninggalkan kemaksiatan. Tapi ini tetap lebih ringan. Kenapa? Meninggalkan maksiat itu nggak butuh biaya. Itu kelebihannya. Orang kerja di tempat maksiat, ya, di tempat riba, ya. Kaum muslimin umpamanya jadi arsitek itu ya nek maksiatnya nek. Lah opo? Karena dia ikut kontraktor yang kontraktornya itu berebut tender akhirnya harus nyogok sana sini, baku sogok, baku suap supaya dapat tender. Ini maksiat. Nah, kalian para karyawannya umpamanya. Tapi gampang ninggalkan itu. Kalian nggak harus bayar. Gimana? Ya tinggal, Pak, saya resign. Ya resign Mas ya. Mengundurkan diri apa resign? Ya. Saya nggak sekolah tinggi, jadi bahasa Inggris nggak iso selain I love you. Jadi resign ya tahu saya. Nah itu tinggal, Pak, saya izin. Saya mengundurkan diri. Oh ya wes ketepaan kok oke sing ngantri, sing kena takjak tipu-tipu. Nah kalian nggak usah modal. Nah ini harus tapi kudu sabar tuh sayang rek aku kemarin daftar sini juga dites sih. Saing aku juga oke. Wayah gajian mosok metu. Ini kan kalian nggak usah bayar, tinggal metu gitu aja. Sedangkan yang ketiga as-sabru ala taatillah. Kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sisi kesabaran yang paling tingginya. Kenapa dikatakan paling tingginya? Satu, karena ketaatan itu termasuk amal yang paling tingginya dalam kehidupan dunia untuk negeri akhirat. Yang kedua, karena beramal itu butuh sesuatu. Nek wong haji butuh sangu, butuh nyehatne awak. Kalau meninggalkan kemaksiatan, suka minum, dia sakit, dia tinggal berhenti selesai. Saya punya kisah. Di tempat saya, tempat kelahiran saya Banyuwangi, Jawa Timur. Saya punya tetangga waktu itu, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Itu dulu normal, ya normal. Kemudian ketika beranjak umur, cuma dia dari muda senang judi. Kalau orang dulu judinya nggak judi online kayak sekarang ya, yang banyak merenggut korban bahkan bunuh diri atau membunuh orang lain untuk menutupi ya. Nah, waktu itu orang tersebut dari muda senang judi terus sampai tua, cuma Allah uji dia dengan sakit. Akhirnya tubuhnya itu kering. Tapi dia rokok sekuat, mangan sekuat, tapi kering. Ros-rosan tulang-tulang ini kering. Sehingga tangan gini terus, kemudian dia udah nggak bisa berdiri, ya. Tapi awalnya sehat. Ya. Awalnya sehat, sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Cuma dia tetap kecanduan judi. Dia nggak sabar untuk mundur dari perjudian itu. Judi gaple kalau dulu nggak kartu itu loh. Apa?
yang bundir-bundir itu apa namanya, tempat saya namanya gaple. Nah, ternyata kalau dia mau berhenti kan dia tinggal berhenti toh. Ya, dia tinggal berhenti, bahkan uangnya nggak kelong. Kalau main judi itu nggak ada main judi itu kok untung. Saya sampai detik ini ya, mungkin saya lebih tua dari sebagian antum, meskipun ada yang lebih tua dari saya. Dari saya lahir zaman Pak Harto sampai ganti presiden ping piro iki yo. Saya nggak pernah lihat penjudi itu sukses. Nggak ada. Nah, enak penjudi sukses itu hoax. Uang. Nah, atau dia sedang cari mangsa untuk dijadikan mangsa dia. Ya. Nah, akhirnya padahal dia tinggal berhenti kan selesai, nggak perlu modal. Nah, disitulah butuh kesabaran. Yang terakhir tadi tentang ketaatan koyok haji butuh sangu. Kayak kita sodakoh ya, ini kan termasuk jenis sodakoh infak yang dipakai buka kita bersama ini. Mudah-mudahan Allah membalasi yang memberinya dengan kebaikan yang dilipat gandakan. Karena memberi pahala orang, memberi makan orang berbuka itu pahalanya setimpal dengan orang yang berpuasa. Nah, itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh kesehatan, butuh harta. Sehingga inilah tingkatan kesabaran yang paling tinggi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan akibat kesabaran ini. Panen wong sabar. Poso ora sabar rugi-rugi. Nah, sampai di sana Allah mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Selamat kalian. Tahniah ya, sebagai ungkapan selamat dari Allah melalui para malaikat juga ya. Salamun alaikum, selamat bagi kalian bima sabartum ya. Selamat bagi kalian yang telah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa kalian bisa masuk surganya Allah ini? Kata Allah, bima sabartum. Bima sabartum ya. Ini kalau bahasa Arab nanti dalam nahwunya dia ada ma apa ya, yang nanti akan butuh dikeluarkan masdarnya ya. Bima sobartum ya. Kalian bisa masuk surga ini dengan apa? Dengan sebab kesabaran kalian. Kalian telah sabar ketika ditimpa musibah. Kalian bersabar untuk menahan diri, tidak menuruti hawa nafsu mengerjakan kebatilan, dan kalian telah sabar sehingga kalian bisa memaksa diri kalian untuk mengamalkan berbagai kebajikan dan ketaatan. Salamun alaikum bima sobartum. Rasabar ojo jaluk surga. Rasabar ojo nganggep bisa bertakwa. Karena bertakwa itu mengamalkan apa yang diperintahkan. Nah, ini butuh kesabaran. Ya, meninggalkan apa yang dilarang, ini butuh kesabaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah bisobri dalam ayat tersebut Allah melanjutkan wassalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah, dan dengan sholat sabar tur sholat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam doa beliau mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku orang yang bisa menegakkan sholat. Mukim ya, beda dengan amil ya. Ya Allah, jadikan diriku ini orang yang bisa menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku atau keluarga keturunanku. Ini doa Nabi Ibrahim. Kenapa? Saking pentingnya as-sholat. As-sholat. Dan sholat salah satu yang paling menonjol di dunia, asarnya, pengaruhnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dan perbuatan keji dan mungkar itu bisa ditinggalkan dengan kesabaran. Maka ngait lagi antara as-sabr was sholat nggak bisa
dipisah-pisah. Dan menjalankan sholat juga butuh kesabaran. Wayai diceluk kancane kongko-kongko di kafe, waktu sholat dia tinggalkan temennya pas jadwal makan. Apa? Waktunya sholat, butuh sabar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada sisi akhir dari ayat ini Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini masyhur di kita innallaha ma'as sabirin ngertenono sabar iku piye bentuke sebagaimana yang diuraikan tadi termasuk sholat juga butuh kesabaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini firman Allah yang nomor 2, Allah memanggil umatnya dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayyuhalladzina aman. Lalu yang nomor 1-nya apa? Tapi yang ingin kita bahas tadi yang nomor 2. Kan tapi supaya kita tahu, yang nomor 1 pada ayat 104 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Sama nggih? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina wa qulung durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, tapi katakanlah ungzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Apa perbedaannya ra'ina dan ungzurna? Ya, ra'ina itu dalam bahasa Arab ya, ra'ina sama ungzurna. Ya. Ini maknanya secara bahasa kita hampir sama. Ra'ina itu lihatlah kami atau perhatikanlah kami. Ungzurna juga sama, lihatlah kami, ya nazoro, ungzurna atau perhatikan kami, ya ajarilah kami, minta diperhatikan oleh seseorang. Kaitan ayat ini berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad pada era itu, memerintahkan para sahabat, jangan engkau panggil Nabi dengan ra'ina. Wahai Nabi, tolong ajari kami, perhatikan kami, tolong ya Nabi, ini gimana? Tapi nggak boleh pakai kata ra'ina, tapi pakai kata ungdurna. Kenapa? Karena dahulu, meskipun maknanya bodoh, dahulu orang-orang Yahudi itu suka memelesetkan kata ro'ina ini yang bermakna bodoh. Jadi juga bermakna gembala, penggembala. Nah, ro'ina ini mempunyai beberapa arti kemungkinan. Meskipun arti asalnya adalah lihatlah kami, perhatikan kami, tapi dia punya arti kemungkinan yang lain. Sehingga orang-orang Yahudi memelesetkan kata ro'ina untuk Nabi, wahai orang yang bodoh. Atau wahai sang penggembala, tukang angon. Maka Allah ingin umat Muhammad ini tidak masuk kepada sesuatu yang mungkin begitu, yang mungkin A, mungkin B. Maka Allah perintahkan, ungzurna, lihatlah kami ya Rasul, perhatikan kami wahai Rasul, ajarilah kami wahai Rasul. Karena unzurna itu tidak ada kemungkinan lain. Ya. Sehingga berkaitan dengan ini, seorang beriman itu Allah perintahkan kaitannya tadi setelah ya ayyuhalladzina amanu mesti konsekuensinya berkaitan dengan keimanan, ya. Nah, berkaitan dengan ayat yang nomor yang ini, ya, panggilan Allah dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 104, ya. Ini sesuatu yang diperintahkan. Maka kalau kita andaikan sahabat kita itu orang dahulu pinter-pinter mainan bahasa kayak ini kan, tapi kan artinya podo ae to, mosok ra oleh ro'ina. Ya. Masa nggak boleh ro'ina? Nah, ini kan termasuk membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan jangan ro'ina. Ya, ilek basa Jawa niku ibarate deloken aku, pirsanono aku, kan beda. Ya. Maka ya, tapi kan artinya podo ae, ora iso sing mau jak ngomong ki lho sapa. Ya. Mosok ibaratnya ngajak ngomong jeng sultan. Ini sekedar sultan ya. Deloken aku Pak Sultan. Ya enggak. Ngapunten Pak Sultan. Monggo panjenengan pirsani. Artinya kan podo toh, lihatlah toh. Ya. Tapi Allah perintahkan jangan ra'ina, tapi ungzurna. Nah, orang-orang mungkin akan membantah, "Lho podo ae artinya kok ora oleh kok rupet temen." Ya, sulit temen kebanyakan aturan tek ya.
Maka hati-hati terhadap perkara itu. Nah, kaitannya dengan pembahasan kitab kita sebelum kita tutup, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau tinggikan suara-suara kalian di atas suara nabi, wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din, dan kalian jangan mengeraskan suara-suara kalian ya kepada nabi, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti mengeraskannya pembicaraan antara kalian. Karena kalau kalian berbuat seperti itu, antah bato amalukum wa antum la tasurun, maka akan musnahlah amal-amal kalian sehingga amal kalian tidak tersisa sama sekali dalam keadaan kalian tidak sadar. Ya, sehingga berkaitan dengan panggilan ayat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan, Allah sudah menetapkan, kita tinggal sami'na wa ata'na. Dan sami'na wa ata'na ini ternyata butuh sabar. Kadang orang itu pinginnya ngomplain, bantah ya, komplain ya. Nah, ini butuh menahan diri dengan cara sabar dan sholat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan satu tutup berkaitan dengan kitab kita ya. Satu kisah yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat orang-orang beriman dalam mengagungkan sunnah Nabi, yang sebagaimana tema materi kita. Di sana disebutkan zakar Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Ubadah bin Samit ya telah menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual 2 dirham dengan 1 dirham ya. Sak dirham, enake bahasanya awake dhewe iki, sak 2 gram perak dijual dengan 1 gram perak. 2 gram perak rodok rusak bentuke, 1 gram perak yang bagus baru dibikin. Nah, ini Nabi melarang. Atau 2 gram emas dengan 1 gram emas. 1 kalung yang sudah putus dijual dengan 1 kalung yang bagus, 1 gram. Nah, 2 gram. Nah, ini sama Nabi dilarang ya. Maka datang seseorang, dia mengatakan, ma'arobi hadza ba'san yadan biyadin. Aku berpandangan nggak masalah sih, kan 1 rusak, 1 bagus, yang penting tunai. Yadan biyadin, secara tunai, nggak masalah menurutku. Maka ketika Ubadah mendengar seperti itu, Ubadah mengatakan, aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqul la arabi ba'san. Engkau mengatakan aku memandang itu enggak masalah kok. Seperti itu enggak masalah kan, 1 rusak, 1 enggak. Maka Ubadah ketika tahu Nabi dilecehkan seperti itu, dianggap dibandingkan dengan sesuatu perkataan orang, maka Ubadah mengatakan, wallahi la yudhilluni wa iyyaka syaqfun abada. Demi Allah, aku enggak akan pernah mau tinggal bersamamu dalam 1 atap. Ya. Ini loh bedane wong yang benar-benar beriman kepada Nabi. Ya. Maka bagaimana kita ngaku Islam, pengikut Nabi, dalam keadaan datang ayat, datang hadis, kita mengatakan yoga ngono. Ketika Allah mendatangkan ayat riba, datang seorang dai dari sana, ya, yang disyaratkan mungkin tahu. Ya. Dia mengatakan, juga kamu nggak mau bang, nggak mau riba, juga nggak usah pakai duit, kau belanja barter aja. Allahul musta'an. Cuma seorang dai menungso yang suka ngomong, yolah, ya, mentang-mentang dia viral, kok berani ketika Allah datangkan ayat berkaitan Allah ancam perang kepada pelaku riba, ya. Kemudian orang itu mengatakan, "Lek ngono ya awakmu ora usah gawe duit." Beda masalahnya Pak Dai, ya. Maka hati-hati. Maka jangan sampai kita melakukan seperti itu. Bahkan Ubadah, aku nggak pernah mau dengan orang seperti itu untuk tinggal 1 atap. Saatap wae. Ibaratnya enek bandara YIA karo bandara yane bareng, pas jadwali bareng, enek DE ngalih. Ya. Harusnya begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita ambil faedah, dan akhir dari pembahasan kita, ingatlah bahwa kita butuh minta kepada Allah untuk bersabar dan sholat dengan tingkat
tingkatan-tingkatannya ya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullaha at-taufiq lima yuhibbu wa yardah, wa naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.